Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Marianti dari program studi S1 Psikologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahayul, bid'ah, dan huwarat. Yang pertama saya dapati yaitu misnansi.blogspot. Tahayul secara bahasa berasal dari kata khayal yang berarti apa yang tergambar pada seseorang mengenai suatu hal yang baik dalam keadaan sadar atau tidak sedang bermimpi. Dari istilah tahayul tersebut ada dua hal yang termasuk dalam kategori tahayul, yaitu yang pertama, kekuatan ingatan yang terbentuk berdasarkan gambar indrawi dengan segala jenisnya, seperti pandangan, mendengar, pancaroba, dan penciuman. Setelah hilangnya sesuatu yang dapat diindra tersebut dari panca indera kita. Yang kedua, kekuatan ingatan lainnya yang didasarkan pada gambar indrawi. Kemudian satu dari unsurnya menjadi sebuah gambar yang baru. Gambar baru tersebut bisa jadi satu hal yang benar-benar terjadi, atau hal yang di luar kebiasaan atau kemustahilan. Seperti kisah 1001 Malam, Nyai Roro Kidul, dan cerita-cerita huwarat lainnya. Tahayul diartikan juga sebagai percaya kepada sesuatu yang tidak benar atau mustahil. Jadi tahayul merupakan bagian dari huwarat. Tahayul menjadikan seseorang menyembah kepada pohon, batu, dan benda keramat lainnya. Mereka beralasan menyembah batu, pohon, keris, dan benda lainnya sebagai untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, atau karena benda-benda tersebut memiliki kesaktian yang mampu menolak suatu bencana dan mampu mendatangkan sebuah kemaslahatan. Ini salah satu dampak dari tahayul. Jika demikian, maka tauhid rububiyah dan tauhid ibadah seorang hamba akan teropos dan hancur. Firman Allah, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sumber kedua yaitu risalahislam.com. Tahayul, bid'ah, dan huwarat adalah tiga sekawan kebatilan yang masih hidup di kalangan umat Islam. Islam melarang ketiganya. Menurut Kamus Bahasa, tahayul artinya sesuatu yang ada dalam khayalan belaka. Kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada atau sakti, tetapi sebenarnya tidak ada dan tidak sakti. Ada kepercayaan yang sampai kini masih melekat dalam diri sebagian umat Islam di tanah air tentang bulan Safar, yaitu bulan Safar adalah bulan naas dan bulan yang penuh kesialan. Alasannya, karena Safar berarti sejenis penyakit di dalam perut, berbentuk ulat besar dan dapat membunuh. Kepercayaan ini sebenarnya sudah ada sejak zaman jahiliyah. Ketika itu, mereka menganggap bulan Safar sebagai bulan yang syarat dengan kejelekan. Di samping itu, mereka juga menganggap Rabu sebagai hari naas, terlebih Rabu terakhir setiap bulan. Kepercayaan atau tahayul ini sebenarnya sudah dihilangkan oleh Islam. Rasulullah pernah berdebat dengan orang Badui. Tidak ada penyakit menular dan tidak ada kepercayaan pada tahayul, sabda Nabi Muhammad SAW. Badui berkata, "Lantas, bagaimana dengan unta yang sehat, kemudian sakit setelah didekati unta yang sakit?" Nabi menjawab, "Lalu siapa yang menulari unta pertama?" Perdebatan ini menegaskan, kepercayaan seperti itu tidak ada dan tidak dibenarkan adanya menurut pandangan Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidak ada adwa, tiarah, hamah, dan safar. Adwa penularan penyakit, tiarah yaitu merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat burung dan binatang lainnya. Hamah maksudnya burung hantu. Safar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriyah, yaitu bulan sesudah Muharram. Islam tidak mengenal adanya hari atau bulan naas, celaka, sial, malang, dan yang sejenisnya. Yang ada hanyalah bahwa setiap hari dan bulan itu baik. Bahkan dikenal hari mulai Jumat dan bulan mulia seperti bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Ketika belakangan ini sering terjadi kasus kesurupan massal, juga individu. Orang menyebutnya kemasukan setan, jin, dan makhluk halus. Ini juga tahayul. Karena menurut para ahli, kesurupan adalah fenomena psikologis. Tak ada kaitan sama sekali dengan makhluk halus. Kesurupan adalah semata-mata
fenomena alami yang bisa terjadi pada manusia dan tidak pandang bulu di belahan dunia manapun, terutama di masyarakat yang tingkat kesulitan hidupnya yang tinggi. Fenomena kesurupan berkaitan dengan masalah stres hidup dan beban hidup masyarakat. Dalam masyarakat yang penuh ketidakpastian, kesulitan ekonomi yang sangat membebani para korban, dan tidak menentunya masa depan, turut andil bagian dalam memperbesar terjadinya kesurupan. Pada kasus anak-anak sekolah, mereka yang terkena rata-rata kehidupan ekonominya susah, berpikiran beban pelajaran ditambah dengan beban buku yang tidak terbeli, SPP yang belum dibayar, otomatis membuat sang anak menjadi sangat stres dan berusaha untuk tidak ditahan. Pada puncaknya, jika sang anak tidak mampu untuk menahan ini, maka akan meledak dan terjadilah kesurupan. Kesurupan adalah fenomena biasa dalam dunia psikologi dan fisiologi. Apa yang terjadi pada mereka hanyalah masalah psikis yang disebut trance disorder. Orang yang mengalami hal ini akan bisa spontan teriak-teriak dan bahkan berkata-kata yang tidak biasanya dilakukan. Ini disebut dengan munculnya sifat ganda, karena pada dasarnya setiap orang mempunyai karakter lebih dari satu. Dalam keadaan trance, seseorang akan memunculkan karakter yang lain yang biasanya tidak ditampakkan. Singkatnya, fenomena trance alias kesurupan ini bukanlah hal aneh dan perlu dimistifikasi. Ini adalah fenomena alam biasa yang disebabkan oleh tekanan jiwa. Kedua itu ada pengertian bid'ah. Secara bahasa, bid'ah atau bidah adalah perbuatan atau cara yang tidak pernah dikatakan atau dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya, kemudian dilakukan seolah-olah menjadi suatu ajaran Islam. Pembaruan ajaran Islam tanpa berpedoman pada Al-Quran dan hadis, kebohongan dan dusta. Dalam Islam, bid'ah adalah suatu amalan yang diada-adakan atau menambah amalan dalam ritual ibadah, padahal tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana pengertian secara bahasa yang pertama di atas. Secara bahasa, bid'ah artinya penciptaan atau inovasi yang sebelumnya belum pernah ada. Maka semua penciptaan dan inovasi dalam ritual agama yang tidak pernah ada pada zaman Rasulullah disebut bid'ah. Istilah atau syariat, bid'ah adalah sebagaimana perkataan Imam Asy-Syatibi, bid'ah adalah suatu cara yang diada-adakan di dalam agama yang menyerupai agama dengan tujuan untuk berlebih-lebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Imam Malik berkata, barang siapa melakukan inovasi dalam agama Islam dengan sebuah amalan baru dan menganggapnya itu baik, maka sesungguhnya ia telah menuduh Muhammad SAW menyembunyikan risalah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Bid'ah juga terjadi dalam bidang akidah. Syekh Yusuf Kardadawi dalam bukunya Fikih Prioritas menyatakan, keyakinan yang bertentangan dengan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan ajaran yang terdapat dalam kitab Al-Quran disebut bid'ah dalam akidah. Mengingkari kesempurnaan Islam. Islam sudah mengatur berbagai sisi kehidupan manusia, mulai dari hal-hal besar seperti mengurus negara sampai hal-hal yang dianggap sebelah mata oleh manusia seperti tata cara buang hajat. Tidak hanya kaum muslimin saja yang mengakuinya, bahkan orang kafir pun mengakui kesempurnaan Islam tersebut. Salah satu bahaya bid'ah adalah pelakunya tidak sadar bahwa dirinya telah berbuat dosa dengan perbuatan bid'ahnya, bahkan menyangka telah berbuatan amal yang soleh. Itu ada kufarat. Pengertian kufarat. Sumber kufarat adalah dinamisme dan animisme. Dinamisme adalah kepercayaan adanya kekuatan dalam diri manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, benda, dan kata-kata. Sedangkan animisme adalah kepercayaan adanya jiwa dan ruh yang dapat mempengaruhi alam manusia. Kufarat diartikan sebagai cerita-cerita yang mempesonakan yang dicampur adukkan dengan perkara dusta atau semua cerita rekaan atau khayalan. Ajaran-ajaran, pantangan, adat istiadat, ramalan-ramalan, pemujaan, atau kepercayaan yang menyimpang dari ajaran Islam. Kufarat adalah bid'ah dalam bidang akidah, yaitu kepercayaan atau keyakinan kepada sesuatu perkara yang menyalahi ajaran Islam. Misalnya,
Meyakini kuburan orang soleh dapat memberikan berkah, memuja atau memohon kepada makhluk halus atau jin, meyakini sebuah benda-benda, tongkat, keris, batu, dan lain-lain, memiliki kekuatan gaib yang bisa diandalkan, dan sebagainya. Khurat adalah budaya masyarakat jahiliyah. Di antara khurat mereka ialah mempercayai kepada arah burung yang berterbangan, memberi kesan kepada nasib mereka. Masyarakat jahiliyah percaya, jika burung hantu menghinggapi dan berbunyi di atas sebuah rumah, maka artinya salah seorang dari penghuni rumah itu akan meninggal dunia. Kepercayaan yang seperti ini mengakibatkan penghuni rumah akan berduka cita. Hanya itu yang bisa saya sampaikan tentang tahayul, bid'ah, dan hukurat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan dari video saya ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Do you think I'm stupid? Do you think I'm batshit crazy, having you on my mind? Do you think I'm helpless?